Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sudah 6 hari kita beraktivitas dan pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap kita berjumpa, memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita meninggalkan segala aktivitas kita memusatkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Satu
hari. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, pada pagi hari ini kami memuji muliakan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Lewat setiap mulut kami, lewat setiap hati kami untuk kami datang pada pagi hari ini menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekalipun dalam permasalahan kita akan dibawa terbang bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap pagi. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
kita Bapak Ibu Saudara. Bersama Tuhan kita akan melewati setiap badai kehidupan kita, dan bersama Tuhan jalan kita akan selalu manis. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujikan jalan bersama Dia. Siap Tuhan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkau
menara dan perisai di hidupku. Menara dan perisai di Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sendiri yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Apapun yang menerpa kehidupan kami dari dunia ini, kami percaya kami mampu menghadapinya. Kami mampu berproses dengan itu semua Tuhan, karena Tuhan ada di dalam kami, memberikan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Kata-kata hari ini buat Bapak Ibu adalah, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah objek kasihnya Tuhan. Dia yang dalam pikirannya Tuhan itu hanya ada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan jangan pernah mencurigai Tuhan. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, Tuhan itu jahat. Tidak. Tuhan itu baik adanya. Dan terbukti pada pagi hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara dengan pergumulan yang cukup berat, sariawan. Karena 3 hari ini saya didera oleh sariawan yang, karena kalau saya maaf mingkem gitu, kena gigi yang pas sariawan. Jadi kudu apa? Kudu melongoh terus gitu. Apa enggak bisa? Sakit banget. Saya sakit yang selama ini tidak saya nanti-nantikan, ya lama banget memang. Saya tidak sakit ini, tapi tahu-tahu 3 hari yang lalu kecakot gitu, sariawan 2 tempat. Ini saawak koyo loro banget gitu ya. Padahal loro apa? Sariawan. Ketoknya ora elegan gitu ya. Loro apa? Jantung itu kan gitu ya. Sorry. Jangan takut loh ya. Loro-loro itu kan sebenarnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Benar enggak? Ketika sakit malah kita saya cedak dengan Tuhan bisa. Bisa juga ya saya cedak waktunya juga bisa gitu ya. Tapi kematian itu kalau kita bicarakan di antara orang-orang percaya itu bukan hal yang menakutkan sebenarnya. Tapi itu yang kita nanti-nantikan sebenarnya. Tapi orang jarak mati. Tapi kalau kemarin saya terpukau dengan kesaksian Bapak Gembala gitu ya. Sakit. Walaupun beliau mengakui itu juga masalah gitu ya. Karena dulu dia pengen cepat ketemu Tuhan. Tapi sekarang karena anaknya mau lahir. Tapi itu wajar ya secara manusia. Kemarin ketika kita di menara doa, Bapak Ibu Saudara kalau semua datang boleh ya Pak? Boleh. Menara doa itu tempatnya pasti tinggi gitu ya. Karena menara kalau cendak ya pos kamling berarti kita pos kamling. Ya. Pagi hari ini selamat datang, ini saya bawa ponaan ini, anaknya dari adik istri saya, yang membawa istri saya dijemput tadi. Ya, tapi bersyukur pagi hari ini, minta maaf kalau nanti rodok kami sosolon gitu ya, karena memang sariawan bagi saya berat. Walaupun mungkin di belakang bilang sariawan, tapi bagi saya itu kayak seluruh tubuh itu enggak enak, tidur enggak enak, miring ke kanan, miring ke kiri, kalau mangap gini juga enak sebenarnya, tapi kembung. Karena tempat saya itu kecil jadi harus ada AC. Wah, bukan saya bilang saya punya AC, enggak, tapi karena kondisi. Di perutnya malah sakit. Saya senangnya tidur di bawah. Di atas lantai maksudnya, bukan di bawah lantai ya. Ini kita ngelucu dulu enggak apa-apa ya. Saya enggak bawa coklat kayak Mas. Tapi ya, kita buka di 2 Korintus 12. Tema kita ini, saya mencari-cari tema yang tidak sama dengan Bapak Gembala, susah ya. Apa ya temanya ya? Karena ya di situ intinya gitu ya. Ya saya golek-golek dewe. Lemahnya diriku, sempurnanya kuasamu. Wah, apa ya? Jadi kalau kemarin Bapak Gembala tentang
lemah kuat gitu ya. Saya juga nyari yang sama. Cuma biar tidak kelihatan nyuntu gitu, saya cari sendiri. 2 hari ini saya cari temanya. Semoga cocok dengan di bawahnya penjelasannya. Lemahnya diriku, sempurnanya kuasamu. Jadi diri kita lemah, justru di saat itulah kuasa Tuhan itu akan sempurna dalam diri kita. Karena seringkali kalau kita kuat, kita itu tidak perlu Tuhan. Butuh Tuhan. Tidak perlu. Perlu tidak Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kita perlu tidak? Pernah nih, kita era perlu kan nyanyi apik banget loh ya. Tadi kalau saya bilang bersih ya. Tadi luar biasa loh ya, tepuk tangan buat pemain musiknya. Ini anak-anak remaja semua tadi ya. Saya minta maaf tidak pakai seragam, karena yang lain kan seragam merah-merah, saya hitam sendiri. Ya, jadi saya luar biasa. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya dulu bayangin kalau di belakang itu pasti saya akan lebih energik dari jenengan, Pak. Kalau saya menjadi pemain musik, tapi Tuhan tidak kasih itu. Udah aku sombong, ya. Udah aku sombong. Aku iso main musik, iso main teater, iso khotbah. Wah itu, ya yang lain biar yang lain dia. Itulah mungkin duri dalam daging saya. Tidak dikasih semua talenta-talenta yang ada. Tapi jangan berpikir saya tidak pernah melatih diri saya loh main musik. Saya melatih diri saya. Tapi yang melatih bosan, saya tidak. Tenan ini benar. Jadi mungkin itu kasih sayang Tuhan pada diri saya supaya saya tidak sombong. Itu jadi bagian dari nanti apa yang mau kita pelajari bersama-sama. Kita buka dulu di 2 Korintus 12. Ayat 8 sampai 10. Akan saya baca buat kita semua ya. Dari ke-7 saja ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam penganiayaan, di dalam dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Judulnya tadi adalah lemahnya diriku, sempurnanya kuasa Tuhan sempurna. Itu ya. Selanjutnya Pak Andreas. Apa yang dialami Paulus ini? Bapak Ibu Saudara pasti tahu nama dari Paulus sebelumnya. Dia namanya Saulus. Dia satu-satunya orang yang mendapatkan SIM dari pejabat pada waktu itu untuk membunuh para pengikut Kristus. Surat izin membunuh gitu ya. Jadi kalau dia ketemu dengan orang pengikut Kristus, dia akan tanya, siapa namamu? Andreas. Oh berarti murid Tuhan Yesus. Ceper gitu ya. Siapa namamu? Daniel. Ya, kalau sing nama-namanya berbau-berbau murid Tuhan Yesus dibunuh. Dan itu resmi. Jadi gawean itu hanya seperti itu. Kerjaannya hanya mencari, menangkap, bahkan mungkin membunuh para pengikut Kristus. Kita sudah tahu cerita itu. Ketika ketemu dengan Tuhan di Damsik, ada satu sinar yang begitu luar biasa. Dia akhirnya dimenangkan, dia akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi rasul. Luar biasa. Kalau kita baca sejarahnya luar biasa lagi, bahwa ada begitu banyak hal yang dia kerjakan. Dalam pelayanannya ditandai dengan banyak mujizat, cakupannya luas sekali. Dia menulis banyak kitab, banyak surat. Itu luar biasa gitu ya. Kita lihat
Di ayat yang ke-7 ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Duri dalam dagingku ini bisa bicara tentang, kalau kemarin Bapak Gembala sampaikan tentang mungkin sakit, penyakit, tentang banyak hal, tetapi saya mau lihat ini adalah tentang kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan. Apa yang dialami? Kalau kata menggocoh itu artinya dipukul berulang-ulang, dipukul oleh berbagai macam hal, tapi digambarkan itu adalah utusan iblis. Jadi apa yang dia kerjakan itu pasti tidak menyenangkan banyak orang, banyak pihak. Dan saya yakin juga iblis juga tidak senang. Jadi akan dihalang-halangi oleh banyak hal dalam pelayanan dia. Saya hanya menggambarkan ini sebagai kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Ada siksaan, ada penganiayaan, ada kesukaran, banyak hal yang dialami oleh Paulus. Ini luar biasa banget. Mungkin kalau ditambah lagi tafsiran bahwa Paulus duri dalam daging adalah sakit penyakit. Dengar-dengar gitu ya. Paulus itu matanya membular. Mungkin kayak saya ini ya. Ini kalau lihat Bapak Ibu Saudara orang cetok. Kalau pakai ini cetok, tapi jadi orang cetok dulu gini, itu susah. Atau ketika dia juga katanya timpang jalannya. Kalau jalan timpang ini saya bisa. Ini gareng namanya kalau di Punokawan, iya. Tapi hal-hal secara fisik, secara kesulitan, hambatan dalam itulah yang jadi duri dalam daging dari Paulus ini. Itu diberikan kepada Paulus dari Tuhan. Ingat tadi saya di depan katakan bahwa kita adalah objek kasihnya Tuhan. Tidak akan pernah dalam pikiran Tuhan itu menempatkan sesuatu dalam diri kita bermaksud jahat dari Tuhan. Tidak akan pernah. Saya dulu berpikir bahwa wajah saya yang kayak gini itu Tuhan jahat gitu ya. Tapi ya enggak. Saya tidak lebih ganteng dari siapa ya di sini ya? Di Pak Daniel itu ya. Saya pasti ada maksudnya, ini aku ganteng banget, iso main teater, iso khotbah, wah kasih nyenengi malah bahaya gitu ya. Dijagai oleh Tuhan. Jadi tidak ada maksud buruk sedikit pun dalam diri, dalam pikiran Tuhan. Ketika dia menempatkan sesuatu yang bagi kita, itu tidak menyenangkan, tidak menguntungkan bagi kita. Duri dalam daging ini diberikan oleh Tuhan kepada Paulus. Yang berikutnya adalah apa itu penyataan-penyataan agar Paulus itu sebenarnya ya apa ya, kalau sombong ya wajar gitu ya. Kalau dia bilang ya sukses dalam pelayanan, cakupannya luas, banyak mujizat yang terjadi, membangkitkan orang mati kan luar biasa. Kalau saya pada posisi itu, wah saya mesti laris gitu ya. Laris diceluk ngendi karena kan ketika ada setan. Wah, pasti orang, karena tidak dipungkiri kita pasti kadangkala mengejar apa? Mujizat. Boleh ini pendeta sing gitu. Boleh wah kayak ini kesana kemari. Jadi ketika Paulus mungkin menyampaikan keberhasilannya itu bukan hal yang ya dia kan memang berhasil gitu ya. Kalau saya bilang saya loh Mas Heri ini loh, saya bisa ini bisa itu. Padahal saya main musik, nyanyi ini padahal apik dan sebagainya. Tapi kan ora. Tapi Paulus itu dia memang hebat, bahkan dia diangkat ke surga tingkat 3. Kalau di tempat menara 2 itu hanya tingkat 2 ya. Kurang sedikit nanti mungkin buat lagi Pak. Kita bisa merasakan surga tingkat 3 gitu ya. Paulus mengalami itu, mujizat-mujizat menyertai pelayanannya. Jadi itu yang membuat mungkin apa namanya ya, kadang-kadang mungkin Paulus pas kesel bar pelayanan gitu mungkin, aku ya ternyata hebat ya gitu. Aku yang khotbah, uang dokur uang tenanan dan semua pada kompak ya madepe kene kabeh gitu. Wah. Terus ada dia mungkin ketika aku tumpang tangan dia sembuh, wong mati tak bangkit iso. Ya luar biasa. Walaupun aku kalau ini melakukannya tapi luar biasa.
Kadangkala saya berpikir seperti itu juga dalam diri saya. Kami di UNS dulu kami ada teater namanya M1. Jargonnya apa? Never still God majesty. Bener apa pernah ngerti? Tapi artinya yang saya ingin adalah tidak pernah mencuri kemuliaan itu. Betul ya, ya bahasa Inggris betul ya. Dulu saya cari lama itu tahun 2000 kan mulai bahasa Inggris apa gitu. Yang saya cari itu dan selalu dipakai di kaos M1 Never Still God Majesty. Kenapa? Karena orang-orang panggung walaupun itu teater rohani, ketika selesai kita pentas, langsung saya akan bersihkan make up, akan keluar di depan jadi among tamu untuk menyalami yang pulang. Apa yang saya inginkan dari mereka? Puji Tuhan Mas, diberkati loh teater. Loh, iya no ya, itu kerja keras loh. Teater itu latihannya bisa 3 bulan loh. Kalau khotbah paling seminggu. Ini 3 hari. Oh iya loh ya. Nah itulah yang terjadi. Apa yang dialami Paulus, apa yang dialami dalam pelayanannya, penyertaan dalam banyak mukjizat, bahkan dia diangkat ke surga tingkat 3, itu memang menjadi peluang Paulus untuk bisa sombong. Untuk bisa bilang bahwa aku lebih daripada rasul-rasul yang lain. Ini maksud dari ayat yang ke-7 ini. Ayat yang ke-8, selanjutnya Pak. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali loh. Seorang Paulus berdoa untuk sesuatu yang ada dalam dirinya supaya diambil. Kok yora dikabul ke karo Tuhan? Ada masalah pasti. Wah, ini ada dosa yang tidak kamu akui loh. Pasti perak beres dalam keuanganmu. Ora, lho iki 3 kali lho kowe. Kamu berdoa padahal kowe iso gawe mukjizat, padahal kowe iso membangkitkan orang mati, padahal kamu adalah rasul yang luar biasa. Saya curiga Paulus ada sesuatu ini. Curiga enggak? Daniel jaluk opor dikek-kek ya, jaluk bijora dikek-kek. Mas Daniel ini dosa, masing dosa yang tidak diakui. Kita kadang curiga seperti itu. Oh, benar, era beres keuangan. Padahal beres orangnya. Nanti tentang bisa nanti satu ngobrol dengan kita. Ya nanti kita doakan sama-sama ya. Tapi ke beliau dulu, yang lain tidak bisa. Tenang ini Mas. Nanti ya Mas ya, nanti dari istri beritanya nanti. Paulus sebanyak 3 kali berdoa. Kurang apa? 3 kali. Kok gak daerah tekun, kok ora tenanan. Peng telu lho Bos. 3 kali loh ini. Saya mendoakan apa namanya? Menikah. Saya pengen menikah itu tahun umur berapa menikahnya? 29 ya. Umurnya waduh. 29. Benar ya? 30, lebih tua sedikit. 29,5 gitu ya. Saya minta Tuhan tolong. Kalau zaman dulu, kalau toprak-toprak itu gini. Sinetron apa? Siapapun jodohku yang keluar dari pintu itu, pertama kali itu jodohku. Wah, ada gitu juga. Tuhan, kok jodohku cedak-cedak gitu. Saya punya banyak teman. Zaman saya pemuda dulu. Saya aktif di pemuda BBS. Banyak banget teman-teman. Tapi ora ono sing nyantol. Bukan saya tidak mau. Mungkin orang-orang itu tidak mau dengan saya tidak tahu. Tapi saya minta sama Tuhan. Ini luar biasanya. Saya ketemu dengan istri saya itu dalam pelayanan. Saya diundang oleh satu lembaga LPMI yang dia bekerja. Saya belum ke situ. Pemain teater. Karena dia mungkin penghubung si acara ya, saya kan akhirnya ngobrol gitu ya, karena Mbak gitu, saya panggilnya Mbak gitu, terus lama-lama kok kita serak gitu dah, saya ngejar kan, laki-laki harus ngejar. Ternyata beliau itu adalah gerejanya mereknya podo, tetapi di daerah lain gitu.
Padahal saya aktif banget di situ. Aktif keliling main teater, keliling kumpulan pemuda, kok orang tua ketemu. Mungkin hati saya bilang bisa. Saatnya. Langsung loh, walaupun saya bilang gitu akhirnya Tuhan jawab. Doanya lama memang. Orang bilang, wah kowe ra bari gimana, kowe ning gereja aktif paling tok men. Kok ora oleh-oleh yang, karena 30 itu sudah musuh. Betul loh ya. Tenan loh ya. Saya tuh dulu teman saya punya teman SMA itu anaknya sekarang sudah kuliah. Anak saya baru SMP loh. Kan tua banget loh ya. Tapi ternyata saya tidak menyinggung yang belum punya jodoh loh ya. Ini saya loh ya. Tapi ndang sari, Tuhan selak teko. Kita bisa curiga dengan Paulus kenapa dia 3 kali tidak dikabulkan. Dia benar-benar meminta karena itu benar-benar bagi dia itu menghambat apa yang dia lakukan. Apakah Paulus juga tidak berdoa dengan iman? Tidak, dia punya iman luar biasa. Dia mau bermegah, dia mengalami kesesakan, dia itu bukti imannya. Kayak kurang beriman gitu bro. Jaluk guru jaluk. Apa yang kamu minta akan Tuhan berikan. Apalagi kalau saya bilang dengan mahasiswa itu, 3 hal yang pasti akan Tuhan berikan. Wah, saya karena sudah mengalami jadi wani ngomong. Jodoh Tuhan pasti berikan. Wah, berdoalah. Sandang, papan, pangan itu kan pokok. Pasti Tuhan berikan. Minta itu. Tenan mas, tenan no. Samu nih ngono, aku ngalami saya bilang. Ya dikai, di umur 30 saya dikasih. Rumah dikai. Utang tapi saya bilang. Tapi kan Tuhan bisa pakai cara itu. Loh nyatanya ya bisa tunggu 4 tahun lagi. Saya undang ke rumah syukuran. Syukuran pelunasan rumah, enggak. Ya, apakah Paulus tidak berdoa dengan iman? Dia punya iman luar biasa. Apakah berdoanya tidak tekun? Dia tekun, dia 3 kali. Apakah pelayannya? Padahal pelayanannya disertai dengan banyak mukjizat. Mosok mung njaluk kuwi ora dikai karo Tuhan. Wah, Paulus curiga. Tuhan iki ora cetha iki kowe. Tuhan iki ngene iki. Tuhan iki ngene iki. Aku iki lho, tenanan lho, membela engkau lho Tuhan. Wah, mungkin dosaku zaman biyen iki mungkin. Aku kan biyen mateni pengikutmu. Kemudian dikabul. Kita mulai curiga dengan Tuhan. Kenapa tidak dikabulkan? Kenapa tidak diberikan satu jawaban yang kita inginkan? Paulus juga mungkin ngalami itu, saya tidak tahu. Nanti kita ketemu, kita tanya aja. Bisa perasaanmu piye, Lus? Ora dikabulke duri dalam daging dicabut. Tidak mungkin dia akan bilang, aku curiga Tuhan ini seneng karo aku. Tidak mungkin. Di sana penuh kemuliaan, mesti menyembah gitu ya. Tidak mungkin. Mungkin ada waktu tekok juga. Tidak. Ada maksud Tuhan. Tapi untuk menyadari itu maksud Tuhan yang baik itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya dulu bilang, kenapa orang tua saya dipanggil berurutan gitu saya ya gitu. Saya tidak tahu sampai hari ini kenapa dipanggilnya berurutan, ditambah kakak saya itu kakak yang sering berantem dengan saya tapi malah yang paling dekat sebenarnya akhir-akhirnya. Kadang kita tidak perlu meminta semua jawaban dalam hidup kita. Karena tadi saya bilang dari awal, Tuhan itu tidak pernah menempatkan sesuatu dalam diri kita dengan maksudnya yang jahat. Dia tidak pernah curiga dengan kita. Jadi Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan Paulus dan dia tidak mengabulkan doa dari Paulus supaya duri dalam daging diambil. Itu ada maksudnya. Ada maksud baik dari Tuhan. Tuhan menyayangi Paulus, Tuhan menyayangi, dia menjaga Paulus supaya apa tadi? Dia tidak jatuh dalam kesombongan. Kenapa? Penyataan-penyataan yang dia dapatkan, karunia-karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan tentang hal-hal yang lain sudah diberikan semuanya kepada Paulus. Sing iki
ora tak kabul ki lho. Ngopo Tuhan? Tenang wae. Kok tak jawab malah ngono. Santai wae, nikmati saja. Pada akhirnya dalam proses Paulus bilang apa? Aku rela dalam kesesakan, aku rela dalam penganiayaan, aku senang dalam penganiayaan. Senang itu, ingat ya, bukan senang, oh aku senang sengsara, enggak maksudnya kita mau menerima. Oh iya, ini pasti ada maksud Tuhan di sini. Sopo sing belum sengsara, enggak ada yang mau Pak. Mas Adi mau sengsara? Saya lihat wajahnya, enggak mungkin dia mau sengsara. Saya juga sama. Bapak Ibu Saudara pasti sapa sing gelem sengsara, ora gelem. Tapi kalaupun itu datang dalam diri kita karena kita melakukan kebenaran, is okay. Yakini Tuhan pasti akan menjaga kita, memampukan kita untuk bisa melewatinya dalam proses-proses itu. Dulu pernah saya bilang, Spiderman saja bilang gitu ya, balik satu pergumulan yang berat, mungkin tidak kayak ini sih ya, ada kekuatan yang mengiringi. Di balik satu tanggung jawab yang besar, ada kekuatan untuk kita bisa melakukannya. Di balik kesulitan pergumulan yang berat, Tuhan siap memberikan kuasanya untuk kita bisa menjalaninya. Ingat, menjadi orang percaya tidak serta-merta langsung penak kabeh. Wis, jadi Kristen. Hilang rapenakmu. Enggak mungkin. Itu sesat di pendetanya. Karena dia hanya mengajarkan tentang satu bagian saja. Karena di dalam kekristenan kita, orang percaya itu, dia tetap akan mengalami proses-proses yang juga dialami orang-orang lain. Kalau ada yang ngajak ngono, tolakan Bapak Ibu Saudara. Tekan yang DKMC. Wah itu ya. Karena kita ngajarkan yang sulit ya diajarkan, sing rapenak ya diajarkan. Kan mung dikai hawa-hawa surga saja ya. Tidak, itu bukan kekristenan. Nyatanya apa? Paulus ngalami loh ya. Kurang apa dheweke? Bapak Ibu Saudara dan saya luwih apik apa karo Paulus? Tak teko. Pas 10 hari kemarin, satu orang yang didoakan, terus diparani itu. Ingat dah. Oh, lali malahan. Lali. Kok dia kok ndak kayak Paulus kok. Alah itu ya. Kita nulis apa jenenge? Kenal lho. Satu orang lho dulu. Sopo? Keluarga. Sudah mulai dibutakan. Sudah? Paulus itu lebih dari yang kita lakukan, lebih jauh, mungkin ibarat bumi dan langit. Jadi artinya bahwa doa Paulus itu bukan karena masalahnya di Paulus. Tapi saya juga tidak bilang masalahnya di Tuhan, tidak. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah, yang lain, yang lebih baik dari apa yang dipikirkan Paulus. Mungkin Paulus berpikir, yen aku diilangi duri dalam dagingku, aku akan lebih efektif melayani, aku akan lebih luas lagi jangkauanku. Tapi bagi Tuhan, tidak. Dia tahu. Dalam kemahatauannya dia tahu segalanya. Wis kene kono wis. Ken ngendon ning kono wae. Iki nggo jaga-jaga yen kowe mengko sombong. Aku sayang karo kowe. Menapa kita delek ning awakmu. Tenan Gusti, tenan. Tenan Gusti. Mbok tenan Gusti. Tenan. Pada akhirnya Paulus bilang, aku rela. Enggak gampang. Tuhan, aku rela. Karyawan durung mari sampai hati. Untuk menjaga mulutku. Dan ora sak-sak ngomong. Bisa juga seperti itu. Ini untung rada jauh, Pak. Kalau bukan COVID-nya, tapi mungkin kan citratannya ya rapenak gitu. Rapenak Bapak Saudara, lora iki rapenak apa? Bayangkan kalau duri di dalam daging, sakit. Tapi sakitnya itu ada maksud Tuhan di situ.
Kita untung punya Tuhan yang tidak mengerikan ya. Tuhan kita itu kasih luar biasa. Kita tidak bisa menggambarkan. Kalau mungkin saudara kita ketika dia bicara tentang Tuhannya itu, ini kita menghukum, ganti ramangka, kami tidak disneni. Tadi yang enggan datang didoakan Pak Gembala. Yang enggan datang supaya datang. Yang tidak datang supaya bisa menjadi datang. Yang tidak datang tidak tak bagai berkah. Yang tidak datang awas, hilang penakmu dino iki. Enggak. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Duri dalam daging, tetap di dalam diri Paulus. Supaya ada boundaries, ada batasnya, ada, kalau itu kayak sensornya dari Tuhan. Sombong. Ini ganti. Lanjut. Ayat yang 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungiku. Ini jawaban dari Tuhan. Doa Paulus tidak dikabulkan, dia sudah berdoa dengan tekun, dengan iman. Seolah Tuhan tidak peduli pada apa yang dibutuhkan oleh Paulus. Kira-kira lebih tahu mana? Paulus atau Tuhan tentang kebutuhan Paulus? Kira-kira lebih tahu mana kebutuhan kita antara kita dan Tuhan? Yang lebih tahu adalah Tuhan. Saya membayangkan kalau dulu saya dicukupkan kebutuhan dengan jodoh itu pada umur 20, saya tidak tahu. Saya umur tahun 99 saja ijik lo perkara dipakani nganggo apa gitu ya. Tuhan tahu kebutuhan kita lebih dari apa yang kita tahu dalam diri kita. Karena dia yang menenun kita. Dia yang dalam pikirannya Allah itu hanya tentang kita. Padahal dalam pikiran kita apakah tentang Allah? Tidak. Allah itu 10%. Perpuluhan. Gitu kan. Yang 90% adalah tentang saya, tentang anak istri, tentang teman-teman saya, tentang pergumulan saya. Padahal dalam pikiran Allah itu adalah 100% adalah diri kita, karena kita adalah objek kasihnya Allah. Semua tindakan-tindakan Allah itu hanya untuk supaya kita kembali kepada Dia. Karena Dia mengasihi kita. Cukuplah kasih karuniaku, Tuhan bilang. Apakah kasih karunia dari Tuhan itu katanya tidak terbatas, Pak? Iya. Tapi prinsipnya adalah kasih karunia itu adalah kedaulatannya Tuhan. Kalau Tuhan bilang cukup, Mbak Dita, ya dia Tuhan tahu ukurannya. Tapi mungkin Mbak Dita bilang, oh Tuhan, tolong Tuhan tambah kasih karuniamu. Enggak. Karena kasih karunia itu prinsipnya adalah Allah yang berdaulat. Terserah Allah memberikan kepada Pak Daniel, kepada Bu Putri, kepada Mbak Dita, kepada Mas Adi, kepada Bu Retno, atau kepada Pak Iwan, terserah Tuhan. Wong sebenarnya kita tidak layak. Bukan berarti Tuhan tidak peduli loh kepada Paulus ini, saya bilang sekali lagi. Tetapi Tuhan ngerti kapasitas kita. Memang itu terserah Tuhan kasih karunia diberikan. Wong kita tidak layak. Tentang ini saya kasih kepada Mas Adi. Tentang hal ini kepada Pak Daniel. Tentang ini kepada Mas Stefanus. Loh, buat aku kaya Mas Stefanus. DKI Pak, Tuhan. Apa? Putih gitu. Gue malah sombong. Sombong. Aja. Ireng wis sombong gitu. Ada putih gitu. Kalau saya lihat Mas Stefanus kan orangnya tenang gitu ya. Amin Pak Heri. Wah, saya wedi man kayak Pak Pendeta tadi. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Tenang gitu. Saya tidak bisa iri dengan Pak Daniel, tidak bisa. Saya tidak bisa iri dengan yang lain tentang kasih karunia. Karena itu adalah haknya Tuhan diberikan kepada siapa saja. Artinya ketika Tuhan bilang, cukup Paulus, kasih karuniaku bagimu. Itu memang haknya Tuhan. Tapi mungkin bagi kita, Tuhan itu gue pelayanan Tuhan. Dan aku maksimal Tuhan. Aku ini bisa main keyboard. Aku yang paling mantap, aku bisa main Tuhan. Aku bisa main drum, aku bisa main Tuhan. Main bola atau kafe, aku bisa main kafe Tuhan. Malah kita menjadi apa? Kemaruk.
Jangan berpikir kita itu tahu diri kita sepenuhnya. Kita itu hanya ciptaan. Yang lebih tahu siapa? Pencipta kita, yaitu Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan tidak peduli loh ya. Ada Paulus dengan dalih. Ya mungkin Paulus bukan dalih ya, benar-benar. Karena aku pelayanan Tuhan, tolong cabut ini. Saya juga tidak salah tadi bilang, Tuhan, kayak ono aku bisa main ibu. Dalam semalam saya bisa main ibu. Kalau tahu besok minggu baru 1 minggu ya, Pak Daniel izin ya sama ibu. Saya main ibu, itu kaget malah. Saya mulai sombong. Saya merasa baik, main ibu. Tapi delok banyak orang. Karena katanya pemain musik itu gampang, jodoh. Kalau di gereja saya yang lama bisa gonta ganti. Tapi sini tidak ada. Kecil-kecil masalahnya. yang di belakang sudah punya istri masalahnya. Dia tidak bisa TP-TP. Sudah punya budiki gitu ya. Itulah cara Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kalau di dalam diri satu orang ada banyak hal, hati-hati. Ketampanan itu mengkhawatirkan, benarnya juga. Kejelekan apalagi? Oh iya, semua mengkhawatirkan selama dalam tangan kita, hati-hati Bapak Saudara. Saya kadang pengen gini, Tuhan jadikan saya robot gitu. Kenapa? Kalau robot kan terserah sing nyetel Tuhan. Tapi kalau kita punya kehendak bebas itu kan ada keinginan berbagus itu loh. Tapi enak tenang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Walaupun kita ada kehendak bebas, Tuhan taruh Roh Kudus dalam diri kita. Untuk apa? Ngiling kita. Kok saya pengen jadi robot wae kan rasa berbuat dosa, terserah sing nyetel toh. Angkat gereja, persembahan, pelayanan, wis ngono tok mulai. Mangan, wis. Kak mulai gereja saya kan pengen ke mall, tulan-tulan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ingat, Tuhan bukan berarti Tuhan tidak peduli pada Paulus. Selanjutnya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan ini yang bilang Paulus, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini pada akhirnya Paulus bilang apa? Aku senang dan rela di dalam apa? Dalam siksaan. Ini kan aneh gitu, disiksa seneng. Dianiaya seneng. Dia rela. Oke Tuhan. Aku senang, disiksa Tuhan, senang Tuhan, enggak gitu. Ya. Tapi ingat, disiksa dalam kesesakan oleh karena siapa? Karena Kristus. Kalau saya disiksa karena kalau saya dipenjara karena saya malu nyolong, ya wes, seneng aku. Kayak Paulus dipenjara gitu ya. Lah aku dipenjara mergo ngopo? Penipuan iPhone, bayangkan ya. 35 mil, jadi saya mikir piye? Saya mau bilang, bodoh sing ditipu gitu maksudnya. 35 mil jatuh. Dulu ada. Saya enggak cerita siapa, hamba Tuhan itu penjara. Ditili kancane pendeta. Berapanya apik memang. Ini memang yang harus saya tanggung. Maksudnya piye gitu. Jadi maksudnya dia ketika di dalam penjara, ini iso kan kesempatan Tuhan untuk menginjili. Tapi di penjara ini bukan masalah itu. Masalah penipu. Ada seperti itu. Kalau kita mengalami siksaan, penganiayaan, mengalami duri dalam daging itu oleh karena ulah kita. Ya orang ono sing dimaksudkan ini. Tapi yang dimaksudkan adalah oleh karena Kristus kita mengalami banyak kelemahan, kesesakan, penganiayaan. Kita bisa, iki lho sing dialin Paulus. Oleh karena Kristus itu kuncinya di situ. Oleh karena kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, oleh karena melakukan kebenaran, oleh karena kita melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita mengalami kelemahan ini, kita boleh bilang senang, rela, dan bermegah untuk itu semua. Tapi kalau yang lain,
Itu memang ya konsekuensi dari apa yang kamu lakukan dan saya lakukan. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari itu. Aku dulu ada zaman, kalau angkatan saya dan mas ini tahu ya, ginseng itu ya. Ada itu, hamba-hamba Tuhan itu juga. Kakak saya juga melu, yang cekal itu juga ikut. Siapa sih nawari? Jenenge Kristen ya, Pak. Wah, luar biasa. Ternyata ginsengnya ginseng sayur gitu ya. Ora ono kebone dari. Apa ya, kok iso gitu? Kalau itu yang terjadi dia mlebu penjara ya itu bukan karena dia membela Tuhan, bukan karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya itu adalah akibat dari perbuatan dan tindakannya. Tapi yang dari Paulus tidak seperti itu. Dia mengalami tadi oleh karena Kristus. Karena itu dia bilang apa? Aku senang dan rela. Aku happy dalam Kristus. Di dalam penjara ketika dia disiksa, cetar. Oh Tuhan, kau luar biasa. Itu tidak juga loh ya. Apa kita bisa ketika kita mengalami kayak gini, kesesakan, pergumulan yang berat, kita masih bilang, Tuhan, terima kasih. Tidak gampang loh Bapak Ibu Saudara kita. Tidak gampang. Mungkin maaf ya, kami yang hamba Tuhan saja kadang-kadang juga pusing juga. Apakah hamba Tuhan juga terbebas dari dunia? Oh tidak. Masih berjalannya menapak di tanah, masih pengen sepatu merek kae, masih pengen kelambi merek itu, masih pengen kelambi apa? Kamu kan hamba Tuhan. Atok suwe, kelambi suwe ra apa-apa. Yen kaos ndoro ra apa-apa ya, Pak. Yen kaos ndoro suwe kan yo isin. Kami masih punya keinginan-keinginan itu. Mari kita renungkan apa yang dialami Paulus ini. Apa sih maksud Tuhan ketika tidak dikabulkannya doa dari Paulus ini? Tidak dikabulkannya keinginan dari Paulus, kebutuhan dari Paulus. Yang bagi Paulus ini dia butuh itu diambil. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan tidak memberikan jawaban seperti yang diinginkan oleh Paulus. Ingat tadi saya ulang dari awal, bukan berarti Paulus tidak punya iman, bukan berarti Paulus itu tidak tekun, dia tidak sungguh-sungguh, tidak. Tapi itu ada di pihak Tuhan. Dia adalah pengabul setiap doa-doa kita, terserah Tuhan. Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kebutuhan kita yang paling penting. Tuhan tahu. Slide selanjutnya. Ini terakhir. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan menempatkan duri dalam daging pada diri kita. Pernah dengar cerita tentang murid atau siapa yang bertanya, Tuhan, dosa siapakah ya? Kok anak ini kalau ini gitu ya? Buta ya? Buta apa? Buta. Sakit loh. Terus apa jawaban Tuhan? Wong tuane ora salah, ini ora salah. Tapi apa? Kuasaku dinyatakan lewat anak ini. Tidak ada yang salah dari Paulus tadi. Tapi dari Tuhan sendiri juga dia bukan orang yang tidak peduli, bukan pribadi yang tidak peduli dengan kita, dengan Paulus. Seringkali pergumulan-pergumulan akan terus ada dalam kehidupan kita supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Saya mikir dulu, ini maaf ya, saya sering mengulang ini. Apa namanya? Saya itu dulu kan mengajukan KPR itu 10 tahun. Jawaban bank apa? Maaf, tidak dikabulkan. Karena Bapak tidak layak untuk bayar 10 tahun. Kemampuan kami tidak layak. Akhirnya apa? 15 tahun. Aku kan kayak dinyek gitu ya. BP ku sak mene gitu. Akhirnya 10 tahun aku ya kuat kita itu. Ya 15 tahun. Dan apa yang saya doakan sama Tuhan? Tuhan, kami melayani Tuhan. Sungguh-sungguh tenanan. Saya minta Tuhan. Saya minta dengan hormat Tuhan. 15 tahun, 5 tahun lunas Tuhan. Amin. Pemain tenanan. Tuhan tidak jawab sih. Cukuplah KPR itu kowe ora. Tuhan menang bae, memang Tuhan menang bae. Tapi Tuhan bergerak dalam kesenyapannya gitu ya. Ingat ya kalau saudara,
Kalau Bapak Ibu Saudara ketika berdoa, meminta, memohon sesuatu, sesuk dikabulkan. Sesuk njaluk meneh dikabulkan. Itu mungkin malah Kristen anyaran. Tapi yen njaluk terus, yen njaluk iki tenanan ora dikabul-kabulke terus, malah saya curiga Bapak Ibu Saudara itu adalah sudah dewasa. Yang penting kan bukan dikabulkan doa kita. Kerepe karo ketemu dengan Tuhan itu loh. Itu bonus dikabulkan. Kalau saya baca buku Purpose Driven lah, kalau kita menjadi orang-orang percaya awal-awal itu, kan tuh anak cilik ya. Pak tuh kok no es krim mixui, mixui bahasa apa? Apa kan? Bukan no mise gitu katanya, mise. Kan dia bilang, ya tuh kok no. Saya macamnya mixui ya, mixui. Ya susu tuh kok. Ya aku tuh kok no itu, ya susu tuh kok. Anak kecil, tapi aku gede. Misalkan anak saya yang besar, ya tuh kok no mixui, untuk berkat. Bukan karena ndak ada uang ya, karena ngusik ya, kan wis gede. Iso disemayani wis gede, yen cah cilik. Mangan wah. Ini wong tua Mbak. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita selalu merengek-rengek dengan doa kita untuk untuk pengabulan doa kita, besok dikabul itu. Saya curiga kita itu juga bayi-bayi rohani gitu. Tapi kadang-kala doa kita itu kayak menatap ning plafon. Katakan dhuwur, Tuhan, tolong Tuhan. Berapa dijawab? Hanya sunyi. Sebenarnya Tuhan sedang menguji kita untuk naik level menjadi dewasa rohani. Yen cah cilik ndang dikabulke. Kalau sudah dewasa, belum waktunya. Bukan untuk kamu. Jadi jangan takut kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara doa koran dan dikabul-kabul, tunggu terus. Akhirnya dengan cara kita menunggu terus, berharap terus, intensitas kita dengan Tuhan kan bertambah. Anak kecil tadi apa? Minta mixue. Besoknya langsung ganti casing. Besok langsung ganti apa? Gitu. Anak kecil. Memang seumurannya seperti itu. Tapi kita sudah dewasa rohani. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tidak selalu bicara tentang doa permohonan kita. Kan hanya ketemu ngobrol kan enggak apa-apa. Pagi Tuhan. Kata-kata pagi ini apa Tuhan? Ya, bisa bicara. Nanti aja sambil ngopi. Seruput Tuhan. Markibong Tuhan. Wah, gitu. Dengan Tuhan itu nyantai gitu loh. Rasa apa dibang Tuhan? Aku enggak. Bapak Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Yang pertama, supaya kita tidak sombong. Sombong itu dosa yang luar biasa loh. Nyeret sepertiga malaikat jeblok itu. Sombong. Karena sombong itu, kalau saya boleh mendefinisikan adalah kita bisa sendiri tanpa Tuhan. Kita menempatkan diri kita sejajar dengan Tuhan. Aku iso nglakoni uripku dhewe. Aku iso menghadapi pergumulan-pergumulan saya tiap hari, bisa. Wong saya saja kemarin mendoakan orang langsung sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Wong saya yang khotbah seminggu saja bisa 3 kali. Ibadah Senin, ibadah Rabu, ibadah Minggu. Wong saya yang ketemu dengan orang langsung dia bertobat. Sombong. Tuhan tempatkan itu pada kita masing-masing. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Tinggal ketika saya tidak sariawan mungkin doanya ya malah ora kenceng. Tinggal kalau tidak ada pergumulan saya tidak datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biasanya ada pergumulan sehari 3 kali, 4 kali. Kalau tidak ada pergumulan kan sudah, ini kan memang apa namanya? Ya ini memang Tuhan, memang gawiannya Tuhan ya berkati aku, tidak bisa seperti itu. Tapi Tuhan tempatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Maksudnya tidak menyenangkan itu dari kacamata kita loh ya. Karena berkali saya bilang, Tuhan itu tidak pernah
dalam pikirannya sedikit pun menempatkan sesuatu itu supaya kita itu sengsara, tidak. Memang dalam kacamata kita sengsara, tempatkan. Tapi maksud Tuhan itu pasti baik ada, tidak ada yang. Yang kedua, supaya kita mengerti dan memahami kasih karunia Allah. Apa maksudnya mengerti dan memahami? Ya tadi, bahwa kasih karunia itu adalah dari pihak Tuhan sendiri. Bahwa kalau cukup tidaknya itu yang tahu Tuhan. Kita itu tidak layak menerima kasih karunia. Itu adalah hak penuhnya Tuhan. Daulatnya Tuhan saja, bukan kita. Kita bisa bilang, aku memang butuh itu Tuhan, tolong Tuhan, enggak. Kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Kalau bilang Tuhan cukup, cukup. Agar kita mengerti kasih karunia itu. Mengerti dan memahami. Jadi kita enggak perlu iri. Wah, Pak bisa main musik ya. Padahal kemarin itu saya lihat di sini loh ya. Pindah banget. Bisa pindah banget. Aku pengen banget kayak dulu. All round, apa bisa. Aku enggak bisa ngiri-ngiri ini dia. Beliau. Aku yakin dia juga iri dengan saya. Iya, gitu aja. Masing-masing kita itu punya bagian masing-masing. Kasih karunia masing-masing pada kita. Saya ingat ketika diajak teman, nyalami artis kaya. Saya bilang, orang, mana wekon nyalamnya. Kita itu semuanya berharga di mata Tuhan. Jadi kenapa duri dalam daging ditempatkan dalam diri Paulus dan juga dalam diri kita? Saya yakin ada duri dalam daging bagi kita masing-masing. Supaya apa tadi? Tidak sombong, supaya kita mengerti dan memahami kasih karunia yang ini yang terakhir. Ini yang masuk tema ini ya. Lemahnya diriku, sempurnanya kuasanya. Agar kita mengalami kuasa Tuhan yang sempurna dan penuh. Karena seringkali kalau kita dalam keadaan yang fine saja, kita tidak butuh Tuhan. Kita hanya setengah butuh Tuhan. Kalau kita hanya mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak terlalu berat, gampang dilakoni. Kalau hanya mumet kepala, langsung melayu neng apotek obat, ambil paramed. Butuh Tuhan. Tuhan kalah dengan paramed. Kalau kita hanya sakit perut, langsung cukup diapat selesai. Kalau kita ada pergumulan tentang keuangan, langsung kita telepon KUR BRI. Loh iya lah siapa? Telepon bapak saya sudah tidak ada. Ibu saya juga sudah tidak ada. Telepon mertua ya pakai Pak utang. Iya, anakku mbok jaluk ke utang. Ora sip jadi cowok itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Tuhan tempatkan itu dalam diri masing-masing. Saya tidak tahu apa itu dulu dalam daging Bapak Ibu Saudara saya. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu prinsipnya adalah itulah cara Tuhan menyayangi Bapak Ibu Saudara dan saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, itu cara Tuhan menjaga hidup kita. Agar kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya adalah Tuhan akan dengan leluasa, Dia akan mengejawantahkan kuasanya yang luar biasa pada kita. Saat kemarin waktu Nadia bilang bahwa Tuhan itu menjadi tidak terbatas kalau kita membatasi Tuhan. Ingat ya, bukan Tuhan itu terbatas, tapi karena kita itu memblok Tuhan, kuasamu mau separuh wae gua aku Tuhan. Itu. Aku iso sik ini, aku iso mlaku di sore ini dari tadi. Tapi kalau yang terakhir dikatakan agar kita mengalami kuasa Tuhan yang sempurna, yang sepenuhnya. Sempurna. Wah, itu kuasa Tuhan. Jadi orang mau separuh-paruh, ada apa ya? Biarkan Tuhan bekerja luar biasa dalam diri kita. Apapun duri dalam daging, mari kita belajar kayak Paulus. Rela dan senang untuk kita bisa mengalaminya, untuk kita bisa berproses di dalamnya. Dan jangan selalu merengek-rengek pada Tuhan. Tuhan cabutan. Tapi biarkan Tuhan kehendakmu yang jadi. Karena Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tak ada nih rahasia. Justru dalam hal itu kuasaku jadi sempurna. Kalau kuasa Tuhan sempurna kan luar biasa.
kuasaku sempurna, apa aku sapa? Nampaknya di kuasa yang sempurna ora tanya ini jelas gitu loh. Kamu tahu-tahu yang punya tempat ini bilang nemoni Pak Daniel, Pak, pakai seluruh area ini, balik nama dengan, wah itu ya, untuk gereja. Tidak bisa apa-apa. Kan kalau Tuhan yang bergerak, kita tidak tahu. Tiba-tiba seminggu yang akan datang punya tempat. Mung dikei, oh, paham? Rasa bayar. Ada loh. Kita tidak tahu loh. Saya dulu doanya pengen dikei kan. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia. Tak kei ini nganggo cara iki. Boleh. Tapi saya minta maaf ya, saya tidak mengajarkan utang. Dulu ada kok hamba Tuhan utang. Lah aku utangnya sak urung dadi hamba Tuhan kan gitu. Apa terus bareng hamba Tuhan terus tak bayar kan ya enggak mungkin gitu ya. Ya betul loh ya. Tanya BRI Sudirman itu. Ada nama saya atau enggak sebagai begitu ya. Begitu. Atau malah ngopeni loh pegawai-pegawai BRI. Oh iya no. Bayangan utang 90 juta, bayarnya 140 juta. Nah memang KPR gitu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan kita membiarkan diri dalam daging itu, tapi mari kita merelakan diri kita mengalami itu. Karena yang menempatkan itu Tuhan sendiri gitu ya. Karena hakikatnya Tuhan itu tidak akan pernah membuat rencana yang buruk dalam hidup. Mari kita nikmati dengan rela, dengan senang kita mengalami itu. Agar kuasa Tuhan sempurna, agar kita tidak menjadi sombong, agar kita ada boundaries, ada batas, agar kita tidak meninggikan ngagul-agul ke, kalau kemarin bahasa Jawanya adalah ngagul-agul ke kebisaan kita, kemampuan kita. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang di pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi mari kita dengan rela hati menerima itu. Dan biarkan Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kita. Tidak setengah-setengah. Mari kita berdoa. Kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh sedikit sebentar merenungkan bagaimana duri dalam daging itu mungkin ada dalam hidup kita dan ada dalam hidup kita. Ingat, tidak ada pikiran sedikit pun dari Allah yang buruk tentang kita. Jadi ketika Tuhan menempatkan itu pada kita masing-masing, Dia punya rencana yang indah, yang luar biasa, agar kita selalu bergantung penuh pada Tuhan, agar kita senantiasa boleh merasakan kuasa Tuhan sepenuhnya, kuasa Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Ketika kami lemah karena ada duri dalam daging, justru pada saat itu juga kuasa Tuhan akan sempurna, akan sepenuhnya ada dalam diri kami, dan Tuhan akan leluasa bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami butuh Tuhan, karena kami membutuhkan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus akan boleh memampukan kami mengerti, memahami lebih lagi, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati jemaat di tempat ini semuanya Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, dalam setiap kerelaan kami menerima dulu dalam daging ini. Kami boleh senang, sukacita, karena kami melakukan karena Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tapi kami kembalikan Pak. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedikit saya mau sharing sebentar sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Kalau saya atau mungkin juga Pak Heri di tempat ini mengajarkan sesuatu, atau saya pribadi juga menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu percayalah bahwa kami menyampaikan ini memang karena hal itu penting untuk disampaikan. Ya, terkait yang dikhotbahkan oleh Pak Heri ya,
bahwa mari kita tidak menjadi sombong, mari kita tidak menjadi tinggi hati, mari kita berhati-hati bahwa setiap karunia yang Tuhan kasih itu punya tujuan, punya alasan, termasuk juga setiap kelemahan-kelemahan punya tujuan, punya alasan. Ya, jadi kalau sampai kita lalu lepas kontrol menjadi sombong, menjadi tinggi hati, resikonya, dampaknya itu, merusaknya itu hebat sekali. Nah, saya mengajarkan hal semacam itu karena memang saya mengalami. Usia saya boleh masih muda Bapak Ibu, saya baru 38 menjelang 39. Tapi untuk sampai di titik ini menjadi gembala, Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan mempersiapkan dalam kurun waktu yang lama, hampir kurang lebih 20 tahun, Tuhan menghajar saya. Kalau tadi Pak Heri ceritakan bahwa kalau kita semua dikasih sama Tuhan, maka kita bisa saja menjadi sombong. Nah, saya sudah jadi sombong Pak Heri. Saya ini orang yang tidak tahu diri Bapak Ibu Saudara, saya beritahu. Nah, oleh karena itu saya mengajar, hati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan. Hati-hati, jangan sampai kita mencuri kemuliaannya Tuhan. Kenapa? Karena saya pernah di sana. Begitu. Bukan karena saya tidak suka dengan Bapak Ibu Saudara, karena coba pikirkan baik-baik, tidak ada alasan yang logis untuk saya tidak menyukai Bapak Ibu Saudara. Betul enggak? Misalkan saya menegur Mbak Dita, tidak ada alasan yang logis bagi saya untuk saya membenci seorang Mbak Dita. Wong beliau ini anak rohani saya. Wong Bapak Ibu Saudara ini adalah orang-orang yang saya dampingi. Tidak ada alasan yang logis untuk saya untuk membenci Bapak Ibu. Jadi itu semua kalau lalu setiap ajaran-ajaran yang keluar di atas mimbar ini, baik dari saya, baik dari Pak Heri, baik dari Mas Nunus, itu karena kami menyampaikan sebuah kebenaran. Dan firman Tuhan itu ditulis salah satu tujuannya apa? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Betul enggak? Saya orang tidak tahu diri. Saya buka kartu saja. Bapak Ibu Saudara, saya khotbah itu dari umur 15-16 tahun saya sudah khotbah. Sampai dengan hari ini. Saya hanya vakum berkhotbah itu 2 tahun mungkin ya Mia. Saya ambil waktu untuk betul-betul saya merasa saya enggak mau. Saya sudah tawar hati dengan pelayanan. Saya datang ke gereja duduk paling belakang. Kalau gereja itu ada balkonnya, saya duduk paling belakang di atas balkon. Saya melihat orang-orang gereja itu orang-orang yang munafik semua. Saya mengalami fase itu. Titik di mana betul-betul saya sudah merasa udahlah. Orang-orang yang mungkin ngerti saya dari awal. Bapak Ibu Saudara, umur 14-15 saya sudah khotbah. Ketika yang saya bilang mungkin di top-topnya, puncak-puncaknya, kalau hari Natal itu Bapak Ibu, saya tidak sedang menyombongkan hari ini. Saya mau memberitahu bahwa itu berbahaya sekali. Hari Natal itu saya bisa 3-4 kali khotbah Pak Heri. Pagi, siang, sore, malam. Dan itu tempatnya itu menang-menang. Jadi naik mobil bawa beberapa tim itu ke sana. Nah, ngerinya kesombongan Bapak Ibu, ngerinya kesombongan itu masuknya pelan-pelan. Kesombongan itu tidak datang tiba-tiba, enggak. Kesombongan itu masuknya pelan-pelan. Saya kalau khotbah enggak ngambil PK, saya kalau khotbah usaha duduknya agak belakang dikit, kalau dijawel sama pendetanya baru maju ke depan. Saya kalau khotbah tak toto bener-bener, bagi saya menjaga diri. Ternyata enggak, saya tetap sombong. Kenapa sombong? Karena setiap kali habis khotbah saya pasti upload foto. Khotbah di mana? Marta tahu itu. Mana ke sini. Saya pasti upload foto. Siapa tadi yang ikut? Ada fotonya enggak? Saya minta saya upload. Di tempat saya pribadi, kalau sekarang MCC karena memang kan ini bagian dari pekerjaan Tuhan di MCC. Dulu tidak, di akun saya pribadi. Saya mau ceritakan busuknya saya. Supaya Bapak Ibu Saudara ketika nanti, karena begini, Pak Heri tadi belum sempat menceritakan mungkin Pak Heri pernah sombong di bagian mana. Nah, biar saya yang menceritakan. Saya buka kartu hari ini, saya itu sombong. Saya menerjemahkan pengkhotbah dari Amerika pernah, menerjemahkan pengkhotbah dari Filipina saya pernah. Jadi khotbah bahasa Inggris tak terjemahkan. Loh, piye? Ora sangar piye? Loh, bukan nyombong sekarang, tidak, waktu itu loh. Sekolah minggu, khotbah sekolah minggu.
khotbah remaja, khotbah umum, sampai khotbah lansia saya hajar semua. Dan itu semua saya lakukan, saya upload. Sampai suatu kali saat Tuhan tahu betapa brengseknya saya. Tuhan hajar saya. Dar. Habis Bapak Ibu, habis saya diajar Tuhan. Saya masih berusaha bangkit dong. Sombong nih, berusaha bangkit dong. Saya tidak butuh gereja. Wah itu Daniel Raharjo. Saya bikin pemuritan dengan kekuatan saya sendiri. Saya kumpulin pemimpin-pemimpin dari gereja-gereja, pimpinan anak-anak muda. Saya bikin pemuritan. Ini leader-leadernya kumpul. Sekali pemuritan kalau malam itu jam 7 malam sampai jam 1 malam Bapak Ibu sudah 20-30 orang kumpul di rumah saya pemuritan. Orang butuh gereja. Jalan enggak? Enggak jalan. Hanya pernah satu kali retret habis itu bubar jalan. Tuhan muntahkan saya. Apa ini? Ini loh bahayanya kesombongan. Saya dihajar Tuhan habis-habisan. Jadi kalau hari ini saya, Pak Heri, siapapun berkhotbah, hati-hati dengan dosa ini loh, kesombongan. Jangan kita pikir kita ini bisa apa-apa, kita bisa segalanya. Enggak Bapak Ibu. Saya ini loh, pada akhirnya sampai di titik bahwa saya ini hanya sampah. Saya ini hanya orang yang brengsek karena berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Setelah sampai di titik saya merasa saya bukan siapa-siapa. Kayak layangan putus, kleyang. Tuhan ajar saya pelan-pelan. Tanpa aku, kamu itu bukan siapa-siapa. Siap Tuhan. Tanpa aku, kamu ini cuma sampah. Nggih Tuhan. Terus Tuhan didik, Tuhan hajar. Tiba-tiba istri saya hamil. Di titik di mana saya berasa, saya nggak ngerti. Justru istri saya hamil ketika saya tidak melayani apa-apa. Ketika saya ini bukan siapa-siapa. Habis. Baru akhirnya Tuhan tarik lagi. Gimana? Siap jalan lagi? Kita mulai dari nol. Bapak Ibu, MCC itu dibangun di atas puing-puing. Yang mungkin Bapak Bu Andreas dan Pak Andreas harusnya tahu persis. Dulu sempat kenal. Tapi tiba-tiba Om Daniel dan Tante Putri kok hilang dari peredaran ya Bu. Anak-anak kok diserahkan kembali ke orang tua, ini ada apa? Baru setelah akhirnya kami mulai lagi dari nol. Pak Andreas, Bu Andreas ketemu lagi. Nyambung lagi. Beberapa orang ketemu lagi, nyambung lagi. Tuhan bilang, ini ada Pak Joko dan Ibu, orang tua dari Pak Iwan. Beliau tahu persis dulu saya kayak apa, ya Bu ya. Kalau ke gereja itu Senin sampai Senin lagi sama Pak Iwan. Tiba-tiba 2 tahun, saya sama sekali nggak pegang apa itu pelayanan. Kenapa? Sombong Bapak Ibu. Hari ini, ya Mbak Rita misalkan suara bagus. Kalau tiba-tiba Tuhan bikin peta suaranya ngelokor mau apa gitu. Kayak saya ngomong kayak gini, bukan karena saya benci sama Mbak Dita, tidak. Karena saya pernah di titik di mana Tuhan habisin saya. Saya berharap Bapak Ibu jangan sampai mengalami fase itu. Sehingga saya ingatkan, mari kita mawas diri, mari kita mengingat baik-baik. Karena saya sebagai gembala saya ingatkan, bagian itu jangan sekali-kali dipegang. Ya, kesombongan jangan sekali-kali dipegang atau hancur semua. Bersyukurlah kalau hari-hari ini kita masih dikasih Tuhan dari dalam daging. Ya, kayak Mas Nunus, mungkin putih, mungkin ganteng Mas, tapi tidak setinggi yang lain. Nah gitu kan, bener gak Mas Nunus? Jejeran sama gandrung aja, mungkin lah kan gitu. Iya toh, bener gak? Mas Gren, mungkin bentar khotbah gitu kan, tapi tidak seputih Mas Nunus. Nah gitu kan, semua dikasih cocok loginya, gak doanya. Sama juga dengan saya. Saya berusaha mencuri kemuliaan Tuhan, dan Tuhan hajar habis-habisan. Sakitnya bukan main Bapak Ibu, sakitnya bukan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kami memulai pelayanan ini kasih karunia. Jadi apapun yang terjadi di sini nantinya Bapak Ibu, mau tiba-tiba terus kok
Ada yang bilang, wah Pak Daniel gini, oh Om Daniel gini, oh Bu Putri gini. Kami ini siapa? Kami hanya memulai ini karena atas suruhan Tuhan. Jadi apapun yang akan kami hadapi, kami cuma mau tutup mulut, biar Tuhan yang jalan. Kami tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jadi Bapak Ibu, peringatan-peringatan yang keluar dari atas mimbar ini, itu keluar dari hati seorang Bapak di surga. Ya, yuk kita berdoa, karena Pak Heri belum didoakan tadi ya, mendoakan diri sendiri kan belum. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini, yang sekali lagi menegur kami tetapi dengan penuh kasih dan kelembutan. Terima kasih Tuhan untuk setiap duri dalam daging yang kami punya, kelemahan-kelemahan yang kami miliki, bahkan mungkin penderitaan-penderitaan, penolakan-penolakan, aniaya, kesukaran karena kami membela nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena ini semua Tuhan izinkan ada dalam diri kami demi menjaga kami tidak terjatuh dalam jurang kesombongan itu. Tempat di mana sepertiga malaikat Tuhan buang ke sana. Tempat di mana penghulu malaikat itu pada akhirnya dibuang ke tempat yang paling dalam karena berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Tempat itu tempat yang mengerikan, tempat yang menakutkan dan menyakitkan. Hamba pernah mengalami bagaimana Tuhan hajar karena berusaha untuk menjadi pribadi yang sombong, merasa bisa tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jagai setiap hati kami, para jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan. Agar kami terus mawas diri, agar kami terus waspada bahwa segala sesuatu yang kami bisa dan kami punya ini semua hanyalah kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami miliki, artinya kami kuat menanggungnya. Dan kalau Tuhan tidak izinkan kami memilikinya, artinya memang itulah yang terbaik dari Tuhan. Sehingga kami bisa belajar berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, sebab dalam kelemahan-kelemahanku lah justru kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kiranya bekerja dalam hati setiap jemaat semua, menanamkan firman yang disampaikan ini tadi menjadi rema yang kuat dalam hati kami, agar kami menjalani kehidupan firman ini terus diingatkan. Kami hati-hati, kami waspada, menjaga hati kami, menjaga diri kami, agar Tuhan tetap senantiasa menyatakan kuasa-Nya dengan sempurna dalam hidup kami. Berkati terkhusus untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Heri Sasono, yang sudah bekerja menyampaikan benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati dalam keluarganya, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Berkati dalam pekerjaan tangannya, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, memberkati banyak orang. Dan Tuhan lebih berkati dalam pelayanannya, agar lewat pelayanannya banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dijangkau, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dibawa untuk bertemu pribadi dengan Tuhan, sehingga lewat kehidupannya semakin banyak orang mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, firman Tuhan yang lembut menegur kami, mengingatkan kami, memberkati kami. Kami akan lanjutkan acara kami dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin puji. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu saya minta saudari Ani untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama tempat ini. Terima kasih juga untuk firman yang telah disampaikan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberikan tangan-tangan ini yang memberikan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Kita akan musikan Allah sumber kuat. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan memberikan pengumuman agenda sepekan Gereja GKI Hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore, hari Rabu ada oikos ngipang. Apa oikos? Oh, pelesungan. Oikos di rumahnya Mbak Eli. Jadi teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian yang berdekatan dengan rumahnya Mbak Eli bisa beribadah bersama di oikos pelesungan. Lalu hari Kamis ada latihan untuk ibadah raya. Ibadah raya pertama latihan jam 6 sore, ibadah raya kedua latihan jam 7. Bagi pelayan Tuhan mohon persiapkan diri. Hari Jumat ada menara doa jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah Metanex jam setengah 6 sore di Solotek. Oh, di Maestro. Lalu hari Minggu kita bersama-sama beribadah kembali berjumpa. Ada tambahan Bapak? Hari Sabtu di Maestro ya, Mas Stefanus ya, karena hari Sabtu tempat ini nanti di gedung yang dipakai untuk sidang itu dipakai Pak Parno untuk ada acara keluarga. Jadi Pak Parno mohon izin kalau nanti berbarengan, beliau yang sungkan takutnya nanti mengganggu rekan-rekan di sini. Saya bilang, oh enggak Pak, malah nanti kami yang takutnya mengganggu di sana. Jadi kita yang ibadahnya di Maestro saja. Besok tanggal 17. Ya. Tapi ibadah hari Minggunya tetap pagi di sini, sore di Warisan. Nanti sore di Warisan ya Bapak Ibu. Ya, bukan di Hotel Wave. Jadi kita sedang mencoba untuk rutin di Hotel Warisan, ya. Karena kita kan pewaris-pewaris kasih karunia Tuhan, ya tahu guys. Pokoknya cocok logi mana ini Pak Heri ya. Nah, selamat datang kepada Mas Dana ya, tapi enggak pakai umum ya. Nah, kalau dana umum kan monopoli soalnya ya. Mas Dana ini saudara dari Mbak Retno. Jadi keponakan. Iya, selamat datang Mas Dana. Kiranya menjadi berkat ya, dan kami tunggu kedatangannya di waktu-waktu berikutnya. Dan juga ada Pak Joko dan Ibu. Ini Bapak Ibu dari Pak Iwan. Ya, beliau berdua kenal betul siapa saya. Waktu zaman saya sama Pak Iwan melihara kelinci ya Pak Joko ya. Kelincinya akhirnya tenggelam ya Pak Joko. Itu yang saya ceritakan waktu hari ya. Kelincinya tenggelam karena kami dan Pak Iwan tidak melatih renang. Jadi ketika banjir datang, kelincinya hanyut tenggelam. Ya, kok ngurus kelinci? Wong rumah belakangnya Pak Joko itu aja, wujud rumahnya aja nggak ada gitu. Betul ya Pak Joko ya? Waktu kejadian itu, tapi puji Tuhan semua baik. Dan akhirnya pindah di daerah Kedung Tungkul itu. Ya, terima kasih Pak Joko dan Ibu sudah hadir, kami tunggu kehadirannya di lain waktu. Dan juga Pak Gilang, oh enggak perlu ya Pak Gilang, enggak perlu dikenalkan. Iya, ini mah stok lama kalau Pak Gilang. Ada lagi yang mungkin belum dikenalkan, Pak Dani. Enggak ya Pak Dani ya. Pak Dani hari ini kopelan, kemungkinan langsung jagong biasanya. Biasanya begitu ya. Tempo hari juga Pak Diki Budiki pernah soalnya kopelan ternyata langsung jagong. Nah, jadi kemungkinan habis ini langsung jagong ya, jangan lupa sopnya ya. Tidak ada tambahan pengumuman yang lain. Loh, ini kebetulan Mas Wahyu kok enggak ketok. Biasanya Mas Eko dan Mas Wahyu. Kesiangan. Oke. Ya, Mas Wahyunya kesiangan. Kita doakan nanti muncul di warisan ya. Tidak ada tambahan yang lain, kita akan tutup ibadah kita. Oh iya, mohon bantuan doa Bapak Ibu. Selasa, kemungkinan istri saya akan mulai masuk ke rumah sakit. Ya, nanti Rabu pagi doakan semua baik lancar dan akan dirilis. Akan dirilis si kecil ini, laki-laki lagi. Ya, doakan semua baik ibunya maupun anaknya dan juga bapaknya sehat ya. Ya no, kalau cuma ibu sama anaknya didoakan, bapak Emery. Ya, itu yang minta tolong didoakan juga. Dan juga retret next tanggal 28 sampai 30 mereka sedang terus mencari dana. Jadi sekali lagi kalau nanti di luar ada kaleng isinya tulisan parkir begitu, mohon diisi sukarela ya. Mereka sedang mencari dana. Ya, mau diisi 5.000 boleh.
Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu ya, yang penting ikhlas gitu ya Mas Nunus ya. 50.000 ya diterima gitu ya, 100.000 ya jelas diterima ya, tidak mungkin ditolak ya. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga minggu depan semua berjalan baik. Sudah boleh dibawa ke gereja belum ya kalau umur-umur segitu ya? Belum ya sepertinya ya. Nanti kami tunggu ke rumah saja kalau mau tilik ya. Jangan lupa kadonya. Nggak, bercanda Bapak Ibu, bercanda. Gojek Pak Andreas ya, maskernya ini hanya bercanda ya, tidak bermaksud beneran ya. Kalau beneran ya puji Tuhan gitu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bertemu kembali, berjumpa kembali dalam suasana kekeluargaan, dalam kasih Kristus. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat rohani yang telah kami terima. Lewat puji-pujian hati kami disegarkan kembali. Jiwa roh kami menyala-nyala karena kami boleh terus mendapati Tuhan tetap setia dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan juga memberkati kami lewat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, yang kembali menegur kami dengan penuh kasih. Agar kami tahu diri, agar kami mawas diri bahwa kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Kristus bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu izinkan kami berdamai dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada, karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan berkati para jemaat yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan berkati di dalam pekerjaan tangannya. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, menjadi saluran berkat bagi masing-masing jemaat. Bahkan juga disalurkan untuk memberkati yang lain. Sehingga di tempat ini kami boleh saling memberkati, saling memberdayakan. Tuhan juga memberkati keluarga kami, supaya keluarga kami menjadi harmonis, hangat, penuh cinta kasih. Tuhan memerintah di dalam rumah tangga kami. Dan juga berkati agar anggota keluarga kami yang belum percaya Tuhan, Tuhan tilik, jamah, lawat, sehingga lewat kehidupan kami, seisi rumah kami pun boleh melihat Kristus dan percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan setiap pergumulan kami, masalah-masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak pernah berjalan sendiri karena ada Tuhan yang berjalan di samping kami dan senantiasa memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati jemaat yang tidak hadir pada saat pagi hari ini, apapun kendala mereka, apapun permasalahan mereka, Tuhan tilik, Tuhan lawat. Tuhan berkati mereka sebagaimana Tuhan berkati kami, dan bawa mereka Tuhan, sentuh hati mereka agar di kesempatan berikutnya mereka boleh datang beribadah mencari Tuhan. Berkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani, pakai semakin hari semakin bertambah-tambah, biarlah dalam segala kesempatan pelayanan Tuhan bersama dengan mereka, mengurapi mereka. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi bagi mereka, dan terus jaga hati kami para pelayan-Mu Tuhan, agar kami senantiasa boleh rendah hati dan menyerahkan pelayanan kami ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga sertai dalam perjalanan, sampaikan di rumah dengan selamat, dan pertemukan kembali di kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Aktivitas pelayanan seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik latihan-latihan, baik oikos, baik juga pelayanan-pelayanan yang lain, next semuanya Tuhan, dalam berkat pertolongan Tuhan, sehingga setiap pelayanan kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang, kiranya berkat-berkat yang daripada Tuhan senantiasa ada atas kami. Jemaat Tuhan, bolehlah kedua tangan menerimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali, mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
pulang. Tuhan Yesus memberkati.